Siswa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memahami bacaan, meskipun data menunjukkan bahwa 70% dari mereka mampu membaca. Hal ini menciptakan masalah serius dalam menangkap informasi penting yang diperlukan untuk perkembangan akademis dan kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, namun hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai problematika, seperti kurikulum yang ketinggalan zaman dan distribusi akses pendidikan yang tidak merata, terus menjadi tantangan. Fokus utama dalam masalah pendidikan di Indonesia lebih pada kualitas daripada sekadar kuantitas. Meskipun akses ke sekolah mengalami peningkatan, kualitas pendidikan yang diberikan masih jauh dari standar ideal yang seharusnya dicapai. Kondisi fasilitas pendidikan yang kurang memadai sangat mempengaruhi pengalaman belajar para siswa. Infrastruktur yang tidak mendukung seringkali menghalangi proses belajar mengajar yang efektif, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Banyak pengajar yang terpaksa mengajar di luar bidang keahlian mereka, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pendidikan. Dampak negatifnya terasa jelas, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan menjadi terbatas dan tidak mendalam. Pendidikan di Indonesia seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa pendidikan seringkali mengalami proses komersialisasi yang menciptakan ketidakadilan di antara lapisan masyarakat. Penilaian rendah oleh PISA menunjukkan bahwa standar pendidikan di negara kita berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Ini menciptakan persepsi negatif tentang kualitas siswa dan kemampuan mereka dalam bersaing di tingkat global. Ketiadaan kontrol kualitas dalam pendidikan menyebabkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini menjelaskan mengapa banyak lulusan kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Tekanan untuk mencapai nilai tinggi telah menciptakan praktik curang dalam dunia pendidikan. Siswa terpaksa berusaha keras untuk berprestasi di semua bidang, meskipun mereka mungkin lebih unggul di area tertentu yang seringkali tidak sejalan dengan potensi mereka. Sebagian besar guru cenderung mengajar hanya berdasarkan buku, tanpa mengaitkan materi dengan implementasi langsung. Ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik dalam pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi pemahaman siswa. Kurikulum pendidikan seharusnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kondisi geografis yang ada. Misalnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah pesisir sebaiknya memiliki fokus pada pembelajaran yang relevan dengan perikanan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 60% guru di Indonesia mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi. Ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital yang terus berkembang saat ini. Salah satu isu utama adalah adanya perlakuan diskriminatif di sekolah yang berdampak pada motivasi siswa untuk berpikir kritis. Seharusnya, guru mendorong siswa untuk berargumen dan mengekspresikan pemikiran mereka, bukan justru memarahi mereka ketika mereka mengemukakan pendapat. Tingginya proporsi guru yang tidak memenuhi standar kompetensi semakin memperburuk kualitas pendidikan. Seringkali, beberapa guru lebih tertarik pada mendapatkan pekerjaan daripada memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Budaya korupsi yang mengakar dalam sektor pendidikan juga menyajikan masalah yang serius. Data menunjukkan bahwa banyak sekolah berpotensi melakukan praktik korupsi yang merugikan hak pendidikan anak-anak. Peran pemerintah sangat penting dalam mengimplementasikan perubahan sistem pendidikan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa dukungan dan intervensi pemerintah, kritik yang disampaikan tidak akan cukup untuk mengubah situasi yang ada. Masalah pendidikan di Indonesia sangat beragam dan kompleks, meliputi berbagai aspek yang saling terkait satu sama lain. Memahami berbagai isu ini adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat dan aplikatif. Pembahasan mendalam mengenai isu pendidikan ini akan dilakukan dalam video terpisah, sehingga setiap masalah dapat dijelaskan secara lebih rinci dan jelas. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan.